Di pertemuan ke berapa ya? 8 ya. Kita teori dulu. Ke 9, lalu nanti lanjut ke praktek. Saya harap nanti bisa mengcover untuk tugas 8 dan 9 ya, untuk praktikumnya. Di pertemuan ke-8 kemarin, kita sudah sedikit ya, saya sampaikan walaupun secara teoritis ya, teori-teori tentang basis data ya. Apa itu aslinya basis data? Mungkin dulu waktu di semester 1 tentang pengantar TI ya, kalau kalian masih ingat itu kita sudah belajar mencoba mendefinisikan apa itu sebuah informasi. Jadi informasi itu kan kumpulan dari data. Nah, data sendiri ini terkoleksi dalam sebuah sistem basis data namanya. Jadi kalau dianalogikan itu basis data itu tempat penyimpanan semua data ya. Nanti tinggal diambil oleh siapa yang berkepentingan terhadap data tersebut yang menjadi sebuah informasi. Contoh kalau kita di akademik itu memiliki sebuah basis data tentang keakademikan, mungkin di sebuah enterprise. Enterprise masih ingat kemarin apa? Ada yang tahu enggak? Enterprise. Kemarin ada enterprise, ada entitas, ada atribut ini. Enterprise, ada yang tahu? Apa kemarin enterprise itu? Enterprise adalah ya sebuah kayak corporate ya, maksudnya kayak sebuah institusi ya. Kalau di kita ya Universitas Widya Usadanya gitu namanya enterprise-nya. Kemudian ada atribut. Atribut itu komponen yang ada di sebuah enterprise. Jadi kalau di universitas ya mungkin ada data dosen, ada data mahasiswa, ada data mata kuliah dan sebagainya. Ya, setiap entitas bagian dari sebuah sistem itu memiliki beberapa atribut. Contoh kalau mahasiswa ya atributnya apa ya? Ada NIM, ada nama, ada tempat tanggal lahir ya. Kemudian ada identitas KRS yang diambil berapa. Itu masuk namanya atribut. Jadi dalam atribut itu nanti di dalam sebuah definisi sebuah atribut nanti ada yang namanya tipe data. Jadi atribut itu memiliki tipe data. Contoh kalau data kalian ada NIM. NIM itu tipe datanya apa? Kan beda dengan nama ya. Kalau nama itu kan tipe datanya beda dengan NIM. Kalau NIM kalian kan berapa itu? Kalian angkatan berapa tahun? 19? 20? 20 Pak. 20 07 00 sekian gitu ya. Itu kan tipe data number kalau di Excel dulu. Apa kalau di dalam tipe data PHP kemarin kan juga namanya tipe integer ya. Integer itu number. Bisa nanti tipe integer itu bisa float desimal atau bilangan genap ya atau desimal. Kemudian ada kalau nama kira-kira nama Desi Ramadhani, kalau ada isinya adalah kan mungkin nama 1, 2, 3, tapi mungkin juga ya ada orang tua yang iseng menamai anaknya dengan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5 ya boleh-boleh saja ya, sah-sah saja ya. Tapi tidak umum gitu ya. Tapi ya, artinya atribut nama itu memiliki tipe data yang berbeda dengan NIM ya. Lebih pasnya kalau kemarin kita pelajari di dasar PHP di pertemuan ke-5 ya. Pertama itu ke-5 ya. Itu ada ini ya, label atau teks tipe data string namanya. Teks atau label kalau di dalam Excel ya, kalau di dalam PHP kemarin string. Sama aslinya untuk mendefinisikan data yang isian terdiri dari huruf dan angka atau gabungan keduanya. Atau ada karakter-karakter khusus. Kemudian kalau kita bicara tentang tanggal lahir gini ya, atribut tanggal lahir, kalau tentunya berbeda dengan NIM. Tidak mungkin kok NIM diisi garis miring gitu. Apalagi kita sistem pendataan data kependidikan itu kan semua terkoleksi atau terkumpul di dalam PDDikti ya. Jadi intinya sudah standar. Jadi NIM tidak mungkin isinya format tanggal itu tidak mungkin ya. Jadi kalau tanggal lahir ya tipe datanya adalah tanggal ya. Kemudian ada juga waktu, tapi kalau di dalam sistem akademik kita waktu ya kayak ini tanggal mulai kuliah kan ada jamnya, itu masuk ke time ya, atau waktu, date dan time. Kemudian saya
kira itu ya nanti perlu kalian pahami. Kemudian yang kemarin di tipe data bulan juga sama ya, yang di bahasa pemrograman dasar PHP kemarin bulan, tapi kita tidak sampai ke sana. Yang kita fokuskan cuma string, kemudian integer, sama date atau time ya, dua itu, empat itu akan kita fokuskan ke sana. Oke. Kemarin sudah saya kasih tugas untuk mendefinisikan kira-kira kalau kita ingin membuat sebuah sistem informasi manajemen keperawatan gitu ya. Ini kebetulan ini sudah mata kuliah informasi manajemen keperawatan ya, tapi nanti aplikasinya kita akan coba membuat sebuah sistem informasi kajian keperawatan. Jadi baru sebagian kecil dari sistem informasi manajemen keperawatan. Jadi contoh kecilnya, alurnya seperti apa. Oke, kemarin sudah saya kasih tugas untuk membuat kira-kira atribut yang dibutuhkan apa gitu ya. Oke, saya ambil sampel dari ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini? 19 ya? Oke. Hari NIM 19. Nah, jawabannya kayak apa? Ini kebetulan Emma Widanita Dinda. On time yang tepat waktu seperti ini. Entity adalah sesuatu yang terus atribut. Mau definisi saja. Pertanyaannya masih ingat kemarin tugasnya apa? Tugas di ke-8 ada yang masih ingat? Tugasnya entitas beserta atribut apa saja yang diperlukan jika kita ingin membuat basis data terkait sistem informasi. Oh, berarti belum paham kalian ya? Kira belum paham kira. Kalian belum pernah ke rumah sakit ya? Belum? Belum, Pak. Oh, belum ya, udah maklum tadi. Oke, ini contohnya. Kemarin waktu di awal sudah saya sampaikan ya, kira-kira kalian nanti desain akhirnya ingin membuat seperti ini ya. Oke. Jadi kelihatan tidak nyambung. Coba kita cari ini 11 coba dari kelas A absen 11. Jawabannya apa ya? Ulang jawaban yang lain coba. 11 Ceta Relija. Coba jawabannya agak beda enggak? Tugas informasi manajemen mana ini? Oh, ini cuma definisi saja ini. Kita atribut apa saja yang diperlukan? ERP. Oh, ini lumayan nih. Ada entitas yang jawab nih. Merupakan sebuah kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik. Penentukan entitas berdasarkan definisi ada 6 entitas. Oh, kalau di sebuah ini ya, ini lebih kecenderung ke ini tim RS ini ya. Jadi dijawab pasien, kemudian ada dokter, ada perawat, ada rekam medis, obat, kamar. Ini kalau informasi manajemen rumah sakit benar. Tapi kalau sistem informasi ini keperawatan ya, sistem informasi keperawatan. Kalau ini akan kita pakai keperawatan dasar khususnya. Kalian pernah lihat materi tentang keperawatan dasar sudah belum? Sudah kalian dapat ya? Jadi keperawatan dasar sudah dapat belum? Sudah dapat, Pak. Berapa? Semester berapa, Mbak Desi? Perawatan dasar semester 1. Oh, 1 sudah dapat. Oke, mungkin coba saya share sebentar. Kira-kira apa sama pada persepsi kita? Oke, saya bicara keperawatan dasar, tapi persepsi berbeda ya. Kita coba. Saya ada Excel. Ini kemarin kita lakukan riset dengan dosen di Dika Perawat ya, tentang ini. Jadi ada pengkajian. Ini menurut kelihatan enggak ya? Apa terlalu kecil di layar kalian nih? Enggak ya? Cukup ya? Jadi ada format pengkajian saat klien masuk ya dengan pendekatan pola fungsi kesehatan menurut Gordon Function Health Pattern ya. Di sini ada isian, jadi begitu pasien itu nanti saya share di praktikum ya, tidak ada khawatir, saya dicatat, nanti saya share hal ini ke praktikum. Jadi ada identitas, jadi waktu pertama kali itu aslinya di sistem itu mencatat dulu tanggal masuknya kapan,
kemudian ruang dan kelasnya, nomor rekam medisnya yang dari, jadi analoginya gini, ini adalah pencatatan di bangsal ya. Kalau di rumah sakit ini di bangsalnya. Jadi mungkin di ruang angke atau ruang apa, ruang perawatan. Kan pasien itu sebelum ke ruang rawat inap kan tentunya sudah didata dulu di sistemnya pendaftaran ya. Pendaftaran dan mungkin dipoli dulu kalau melalui jalur yang tidak darurat ya. Kan melalui poli, didiagnosa dulu. Kan tentunya waktu ke poli itu kan dicatat rekam medisnya, nomor rekam medisnya nomor berapa. Ini sistem yang berbeda ya. Ini masuk ke sistem informasi manajemen rumah sakit secara umum yang tadi disampaikan ke tadi nomor 13 tadi. Data ya, Mbak Data Rica tadi. Ini sistem RS-nya ya yang terdiri dari pasien, dokter, perawat, rekam medis, obat, kamar gitu ya. Semua terintegrasi sana ya. Kemudian masuk ke bagian ini apa? Tadi apa bangsalnya ya, ruang perawatan misalnya. Nah, di ruang perawatan biasanya tiap rumah sakit itu memiliki sebuah sistem yang berbeda-beda. Artinya kemarin saya pernah tanya di Pak Arif itu katanya setiap rumah sakit satu dan yang lain itu tidak memiliki standar yang sama. Jadi terserah mau rumah sakitnya pakai format apa, gitu, katanya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita akan coba memperkaya khasanah kita dalam melakukan proses pencatatan keperawatan dasar. Tidak berfokus karena keperawatan itu kan banyak sekali ya. Cuma kita coba fokuskan ke keperawatan dasar. Keperawatan dasar pun masalahnya itu ada, kalau tidak salah ada 50 kasus itu berapa itu dari SDKI. Ada yang tahu SDKI itu apa? Ini saya benar-benar bertanya, bukan karena saya bukan dari perawat ya. SDKI itu apa? SDKI. Diagnosis keperawatan. Diagnosa keperawatan, Pak. Standar diagnosis keperawatan. Ini apa? Di Indonesia, Pak. Indonesia. Oh, Indonesia. Berarti standarisasi ya. Oke. Kita lanjutkan. Dari pengkajian ini, pasien itu masuk dicatat. Kan tentunya waktu dirawat kan pasti ya, sudah ada diagnosa dari dokter. Oh, diagnosa yang masuk itu apa? Sakitnya apa? Kemudian dirawat di bangsal. Nah, di bangsal ini dilakukan pendataan lagi. Ini namanya siapa? Tapi aslinya kalau sudah terintegrasi ini terisi otomatis ya. Nama, agama, dan sebagainya. Kemudian dari perawat saya kira mulai dari sini. Riwayat sakit kesehatan. Ditambahkan. Ya. Kalau di sini seharusnya lewat SIM RX-nya sudah tercatat karena begitu datanya pasti ada nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat dan sebagainya. Oke. Kemudian ada nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Jadi ada identitas untuk A itu mencatat identitas, kedua itu riwayat sakit dan kesehatan, kemudian yang berapa ya? Itu ya. Sampai di pada ya saya lupa. Sampai saya sampai dengan pengamatan ini lab data pemeriksaan penunjang dari laboratorium, foto, USG, lain-lain dan sebagainya. Dan nanti kalau kalian kalau punya format buku keperawatan atau apa itu keperawatan dasar ya, kalau punya nanti bisa kita cocokkan atau kita kombin supaya sistem itu bisa mendekati yang selama ini kalian lakukan pencatatan secara manual ya. Oke, kita mungkin yang lebih paham kalian, tapi saya coba ingin menggambarkan bagaimana menganalisa kalau kita ingin membahas begitu. Untuk yang poin B, dalam riwayat sakit dan kesehatan, biasanya kan orang perawat itu kan menentukan kira-kira keluhan utama oleh pasien itu apa, gitu ya. Yang nanti akan dicatat di pilihan di sini. Saya sambil ngetas. Wah, nggak awet itu. Motormu banyak Yang lebih yang disenangin. Yang disenangin apa? Area apa sih? Yang tadi. Kamu tanya nak senang mana? Bentar banget. Terlalu dilalui. Mana sekali aku coba?
Terus sekali. Oke, sebentar, iklan tak saya mute dulu ya. Oke, bisa terdengar ya suara saya. Kita lanjutkan sampai mana tadi? Oh ya, yang bikin. Kalau dari informasi Bu Emil sama Pak Arif ya, ini katanya untuk yang keluhan utama itu kalian sebagai perawat itu memilih keluhan utamanya ini kita fokus ke ini ya, maksudnya ke keperawatan dasar ya. Jadi ada pilihan di SDK itu ada nomor DP. Nomor DP itu berarti itu diagnosa perawatan ya, benar tidak? Benar, Pak. Benar ya. Jadi nomor diagnosa perawatan itu kemarin sudah dipilih dari dosennya. Ini saya cuma menerima data saja. Nanti kalau selama kurang benar silakan dikoreksi ya. Ada D1, D3, ini tidak urut ya, D5. Jadi ada yang D4 itu menurut dosen yang kemarin riset bareng ini tidak termasuk keperawatan dasar. Jadi D1, D3, D5, D8, D9 sampai ini tidak urut ya, nanti ada daftarnya. Daftarnya ada di sini hasilnya. Ya, ada di sini. Cuma berapa ini? Oh, 36 ya. Kemarin menilai sih cuma 36. Nomornya 1 paling besar 142. Oke. Dari kajian ini, jadi ini pilihannya adalah muncul pilihannya itu dari data di SDKI. SDKI, di sana kan di SDKI itu kan ada nomor DP, ada apa, masalahnya apa, kemudian ada gejala, ada etiologi. Etiologi itu saya mau tanya, apa itu etiologi? Apa etiologi? Ada yang tahu? Kalau gejala kan tentunya yang menyebabkan gejala, maksudnya pasien itu gejalanya apa, nanti indikasinya masalah ini. Tapi kalau etiologi apa kira-kira? Ada yang bisa mengatakan? Apa tadi? Penyakitnya tuh Pak. Gimana? Jadi kajian yang di sini kan ada kolom nomor DP, masalah, gejala, sama etiologi. Nah ini dengan etiologi dengan gejala, bedanya apa? Apakah ini gejala terus ini gejala utama, atau ini gejala sekundernya, atau apa? Etiologi. Kalau tidak tahu nanti kita skip dulu ya, kita sampai gejala. Oke ya, ini masih PR etiologi. Kita sampai gejala dulu ya. Jadi ada masalah gejala, kemudian nanti ada ya, tindakan perawatan ya. Contoh di ini ada intervensi. Nah itu ada di sebentar. Ada SIKI ya, ada SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Kalau SIKI apa SIKI? standar intervensi, Pak. Standar intervensi. Jadi berdasarkan masalah tadi, intervensi yang dilakukan oleh perawat itu apa, gitu ya. Jadi pertama kali alurnya ada dulu pasiennya, kemudian dipilih gejala yang kira-kira waktu perawat itu menanyakan atau mendiagnosa atau menggunakan alat bantu ya untuk mendiagnosa masalahnya. Tapi yang paling besar mungkin dari interview ya, masalahnya apa atau gejalanya apa, mungkin dari interview. Setelah dipilih nanti gejala-gejala dimasukkan ke A, B, C tadi kolomnya masing-masing, kemudian nanti akan dikoleksi. Oh kira-kira kalau masalah yang dipilih itu adalah A sampai dengan H mungkin ya. Ya, nanti baru akan dipilih, oh berarti masalah A sampai dengan H itu termasuk masalah keperawatannya ada berapa kategori gitu. Apakah cuma 1, apakah 2 atau 3 gitu. Kalau kemarin informasinya yang kalau milih di awal itu bisa banyak, tapi setelah pemilihan dari awal dicari kasus masalah keperawatan kalau tidak salah 2 sampai 3 ya untuk intervensi. Benar apa tidak ya?
Pilihnya untuk diintervensi itu berapa kasus? Berapa masalah perawatan? Satu pasien. Ada batas minimal maksimal enggak? Belum tahu. Tidak ada yang tahu? Jadi tanyakan ke dosennya nanti. Karena ini akan mempengaruhi sistem yang akan kita buat. Kita simpulkan tiga masalah keperawatan. Ya, nanti contoh muncul jalannya, contoh kita pilih A sampai dengan H. Ternyata itu masalah keperawatannya dari gejala yang dipilih A sampai H itu adalah A sampai E dengan F, masih 5. Ya. Jadi dari 5 nanti akan dipilih untuk intervensi itu yang masalah apa, dipilih antara 2 sampai 3. Ya. Nanti kalau salah ya nanti silakan dikoreksi. Atau tanya lebih lanjut, nanti sistemnya akan berbeda. Oke. Minimal kita nanti teman-teman mahasiswa itu bisa sampai dengan pemilihan masalah keperawatan. Ya. Jadi untuk intervensi dan melakukan intervensi baik itu utama maupun pendukung itu next time ya, PR berikutnya nanti kalau waktunya nyandak, karena ini kan minimal nanti kita coding dari pertemuan ke berapa ya, 10 ya, 10, 9 sampai dengan 14 ya. Oke, untuk yang 8 sama 9 kita fokus pembuatan database. Oke, sudah tergambar kira-kira kebutuhan datanya. Jadi data ini ibaratnya data ini ya, formulir ya. Formulir, kemudian karena ini ada kaitannya dengan SDKI, berarti SDKI kita tampilkan semuanya. Dari nomor DP, masalah, gejala, dan etiologi. Kalau yang dari pengkajian ini lebih ke pendataan pasiennya ya. Pasiennya. Otomatis yang mendata siapa? Ya perawat. Perawat berarti kan biasanya kalau di Bangsal itu kan harus ada yang yang menginput, identitas yang menginput itu perawat siapa, supaya tahu, nanti kalau ada kesalahan input kan harus semua perawat yang ada di Bangsal, tapi khusus yang menginputkan datanya siapa, kan harus ada yang bertanggung jawab. Jadi ada data, kira-kira dari sini entitasnya apa kira-kira? Ada berapa entitas kalau kita ingin membuat sebuah kajian keperawatan dasar gitu. Entitasnya apa kira-kira? Komponen sistemnya yang dibutuhkan apa kira-kira? Ada usul, ada pendapat, silakan. Hidayatul Fitria, kira-kira apa entitasnya? Hidayatun Fitria. Oh, udah ada suaranya, sambil tidur ini. Kak Suci, Elmasari. Ini gitu. Sambil juga, wah gimana mau paham ini ya. Berat, mata kuliah ini berat kalau di daring. Sin, hilang lagi. Tapi Tri, ada usul kira-kira entitasnya apa? Kalau kita ingin kita buat, aku kali sudah saya sebut perawat, oke. Ya, perawat jadi datanya apa terserah. Kalau perawat itu ya mungkin minimal username, password, ya identitas dari perawat, ya nama, kemudian nama perawatnya apa, mungkin kalau di sebuah institusi ya layanan kesehatan itu pasti ada nama, alamat tentunya, nomor pegawai tentunya. Oke, perawat satu, kita butuh entitas satu namanya apa ya, di mana yang saya taruh ya. Oke, di sini ada entitas sistem informasi kajian, bingung lagi ya. Oke, saya kompletnya aja. Sistem informasi kajian keperawatan. Kita sampai kajiannya dulu. Kajian keperawatan dasar. Entitas yang dibutuhkan satu, tadi perawat sudah. Perawat. Dua, tentunya apa tadi? Yang didata apa tadi yang dari Excel-nya ini? Pasien, Pak. Pasien. Oke, pasien. Kemudian apa? Data tentang SDKI. Dokter. Ya.
data tentang SDKI nanti muncul pilihan, ya muncul di pilihan itu data SDKI, SDKI. SDKI itu ada beberapa komponen, ya nanti kita baru berharap kemarin ada namanya normalisasi tabel ya. Oke, belum sampai ke sana, kita bahas entitas dulu. Ya, nanti baru setiap entitas ini akan kita jabarkan lagi kira-kira atributnya apa gitu ya. Contoh kalau perawat ya, kalau perawat kita buat atribut tadi apa? Atribut definisinya yang kemarin ada yang ingat atribut? Karakteristik, Pak. Karakteristik. Jadi untuk menyebut kalau disebut entitasnya ini, oh berarti langsung itu adalah entitas X gitu ya. Itu orangnya adalah atribut. Atau apa ya? Khusus atau ciri khusus ya bisa. Ya bisa. Oke. Ya, contoh kalau nasabah, kemarin contohnya nasabah itu ya ada kode nasabah, nama, alamat, dan sebagainya. Oke. Kalau perawat kira-kira tadi sudah nomor perawat atau nomor pegawai bolehlah. Nomor perawat atau nomor gitu ya, nomor pegawai. Oke, di nomor pegawai. Kemudian tentunya nama, ya, alamat, tentunya harus ada. Kemudian apa? Telepon, ya. Kalau supaya bisa minimal ini. Kalau jasa dan sebagainya, saya kira kita tidak masuk ke kepegawaian ya, cuma untuk mendata saja saya kira tidak perlu. Oke. Kemudian untuk pasien tadi mulai dari banyak tadi. Ada komponen 3 ya, A, B, C tadi ya. Dari A, C, A ya. Kita mulai dari komponen A. A ada apa saja? A itu adalah apa tadi? Identitasnya. Nama, alamat, Pak. Oke. Ini sudah saya buatkan untuk mempersingkat waktunya supaya nyanda. Ini tanggal masuk. Nah, sudah saya buatkan identitas. Jadi di dalam membuat tabel itu kita tidak belum ke tabel ya. Untuk buat atribut dari sebuah entitas itu dicatat semuanya. Pak nanti kalau semama tidak cukup ya nanti bisa dipisah ke beberapa tabel. Kemudian ini belum sempat ini ya tulis ya. Oke, kita contohnya untuk pasien ini dulu, yang untuk A. Nanti untuk yang B caranya sama, cara membuatnya sama. Oke, kemudian setelah mana tadi? Oke, setelah pasien kira-kira SDKI ada berapa bagian tadi? Di dalam sebuah syarat kemarin, di dalam normalisasi tabel, itu aslinya ya memang kalau dibicara ini, kalau kita membuat sistem itu aslinya banyak ya. Kemarin ada 4 bagian ini ya. Satu, seorang sistem engineer. Ya. Engineer ini gunanya yaitu tenaga ahli yang pertama adalah pemasangan sistem basis data. Jadi yang mendengar peningkatan pelaporan kesalahan sistem tersebut ini adalah ini. Kemudian yang bertugas membuat tabel database-nya itu adalah ya, database administrator. Jadi untuk membuat sebuah sistem itu banyak yang berperan ya. Kalian tuh kita sebagai pengguna ya masuk ke pemakai akhir ini. Tapi kita akan coba mempelajari ini. Bagaimana sistem itu dibuat, berarti kita belajar sistem engineer. Kemudian bagaimana membuat database itu kita seolah-olah memposisikan kita sebagai database administrator. Jadi walaupun tidak secara detail, ya minimal tahu langkahnya seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana kita mengkoneksikan tadi dari database supaya bisa dipakai oleh pemakai akhir nanti. Nanti pemakai akhir kan menginput data, kemudian nanti memilih jalannya apa saja. Itu yang menyediakan adalah programmernya. Atau kita yang kemarin sudah latihan untuk mengcoding itu ya, dari variabel, kemudian dari fungsi if, perulangan, sampai dengan kemarin pengolahan penanganan form ya. Itu masuk digunakan untuk ini interface ke pemakai akhir. Ya. Oke, lanjut sampai dengan
SDKI. Di SDKI setelah kita tentukan kira-kira tabelnya apa. Tadi kan tabel data SDKI kan seperti ini. Ya, seperti ini data SDKI-nya. Jadi ada nomor DP, masalah, gejala, etiologi. Untuk yang etiologi tidak kita bicara tadi karena belum jelas apanya, kita coba minimal sampai sini. Di dalam sebuah data, kemarin di dalam pembuatan tabel itu ada syarat-syaratnya ya. Salah satunya, satu tidak boleh mengisikan data kosong. Jadi kalau kita membuat tabel, tidak boleh datanya yang lain terisi, tapi yang lain tidak terisi, itu tidak boleh. Ya, tidak direkomendasi oleh database administrator atau DBA tadi. Jadi kalau membuat tabel, jangan sampai dalam membuat satu data. Contoh, satu data itu apa? Satu rekod. Ya. Contoh kalau kalian data mahasiswa, tidak boleh datanya tidak komplit. Ya. Minimal ada name, nama, alamat, tanggal lahir itu harus ada. Jangan sampai ada name, ada namanya, tapi tidak ada alamatnya. Itu data yang kurang valid namanya. Maka kemungkinan di siapa kan kita minta data kalian ya. Maksudnya kalau kita ingin mendata sebuah entitas ya, atributnya harus komplit terisi. Jadi jangan sampai ada data yang tidak terisi. Itu tentang maka untuk membuat database seperti itu, membuat tabel seperti itu, maka ada yang perlu kita ubah dalam data SDKI ini. Karena gini, di nomor DP ini kan kemungkinan selain syaratnya membuat tabel tadi menurut para DBA ya, database administrator ya, ini data satu tidak boleh kosong dan data tidak boleh sama. Kayak gini sama itu tidak boleh. Jadi contoh di nomor DP 0 ini walaupun isinya aslinya kan kayak gini kan, ini aslinya kan panjang seperti ini. Ini copy. Asli datanya kan ini kan DP01 semua. Ini adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nanti kan semua sama. Kayak gini tidak disarankan dalam sebuah data. Jadi penggunaan perancangannya jelek, ya, kategori jelek. Karena ada redundansi namanya, atau perulangan data dalam sebuah tabel. Ini tidak disarankan. Nah, kalau ingin supaya terpecahkan bagaimana? Solusinya kita pecah menjadi beberapa tabel. Nanti kita hubungkan. Maka dari tabel SDKI itu muncul dua tabel ya. Satu tabel yang kaitannya dengan gejala. Untuk mencatat gejalanya apa saja. Ya. Nah, di sini kok masih tetap redundan Pak. Ya, tapi artinya beda. Kalau di sini itu ada, kalau kita ingin membuat sebuah tabel, contoh kayak tadi ya di pasien, di perawat ya. Perawat ini kan nomor pegawai kayak kalau kalian mahasiswa kan NIM kan selalu unik ya. Tidak mungkin NIM kalian akan sama dengan mahasiswa yang lain, tidak mungkin ya. Tentunya NIM itu bersifat unik, maka tidak sama dengan data satu dengan data yang lain. Maksudnya seperti itu. Nah, tujuannya membuat tadi dari SDKI tadi dipecah menjadi beberapa tabel seperti itu, supaya menghindari data yang kosong sama data yang terulang dalam sebuah tabel yang data itu tidak memiliki K itu kayak ini unique record unit atau entitas yang menentukan atribut lain gitu ya. Kalau gampangnya memahami ya tadi kalau data mahasiswa, tabel mahasiswa, kalian entitas nanti akan pewujudannya menjadi sebuah tabel ya. Contoh mahasiswa, entitas mahasiswa itu memiliki NIM yang itu menentukan nanti namanya siapa, kemudian tanggal lahirnya, kemudian tempat tanggal lahirnya gitu ya. IPK-nya nanti lulus berapa itu dari NIM-nya. Jadi NIM itu adalah entitas primary key atau yang menjadi kunci utama menentukan. Nah, di sini untuk nomor kenapa ini agak beda? Jadi untuk gejala, untuk gejala 1 itu diwakili oleh nomor DP1, jadi tidak ada yang berulang. Ya. Kemudian dia dicatat dalam sebuah ID yang berbeda. Jadi untuk ID 1 itu mewakili nomor DP-nya berapa, nomor gejalanya apa. Jadi aslinya ini isinya cuma
ini apa? ID sama gejala. Nomor DP itu setelah dipakai untuk ini. Jadi contoh supaya tidak bingung, saya alurkan ini artinya sudah melalui relasi tabel ya. Oke, kalau bingung tak jadikan seperti ini aja. Jadi tabel SDKI tadi kan ada ini ya, nah ini saya hapus di sini. Jadi SDKI tadi kan isinya cuma nomor DP, masalah, gejala, sama etiologi ya. Etiologi tidak akan kita pakai dari kita karena baru pengkajian, jadi cuma sampai memilih gejala yang ada saja. Jadi etiologi kita skip, ini kita ya hidden dulu. Jadi cuma 3 ini. Nah, kalau dilihat supaya karena masalah itu tidak ditentukan oleh ini dan nomor DP-nya juga ditentukan lebih dari 1, maka kita pecah masalah sendiri sama gejala sendiri. Maka menjadi seperti ini. Jadi tabel gejala itu ID dan gejala. Setiap gejala diwakili oleh ID. Tabel masalah itu setiap masalah memiliki 1 ID. Dan untuk menghubungkan tabel gejala dengan tabel masalah, jadi penghubungnya kan nomor ID. Ya, maka relasi di sini kita sebut aja. Ini nomor ID-nya ditaruh di ini ditaruh di sini. Jadi ini adalah relasi. Jadi yang saya warnai ini adalah hasil relasinya. Jadi untuk menghubungkan tabel gejala dengan tabel masalah, kita butuh yang namanya nomor DP. Ya, penghubung tabel ini. Oke, sekilas sudah itu ya. Tabelnya ada perawat, ada pasiennya baru identitas, nanti ada juga pasien yang untuk mencatat yang kolom B. Ini diupayakan tiap poin ini berbeda ya, karena kalau kita simpan dalam sebuah tabel itu akan panjang. Di database itu ada maksimal atribut yang boleh disimpan dalam sebuah tabel. Iya, padahalnya gini, entitas itu nanti menjadi sebuah tabel, atribut itu menjadi sebuah field. Field itu apa? Kalau di dalam tabel ini, ya, kalau kita lihat contoh kalau tabel, jadi satu tabel itu namanya satu entitas, sedangkan satu tabel satu entitas, kemudian atribut itu mewakili nomor kolom. Ya, kalau dalam kita belajar tabel itu kan ada nomor kolom dan nomor baris. Nomor baris kita sebut namanya record. Record itu data dalam sebuah entitas yang letaknya ada di atribut. Ya, jadi entitas itu perwakilan dari tabel, atribut perwakilan dari nomor kolom tabel, sedangkan record adalah data dari tabelnya. Itu ya pemahamannya. Kemudian setiap atribut itu harus memiliki tipe data tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi contoh, kalau kita pasien ini ya, tanggal masuk itu pasti akan beda dengan umur, dengan jenis kelamin, dengan agama. Tipe datanya akan berbeda. Sekarang coba kita sudah memiliki berapa tabel tadi? Ini 1, 2, kemudian di SDKI kita buat ini SDKI kita ada 2 ya. Yang B-nya belum kita buat, ini yang SDKI dulu. Yang A apa tadi? Gejala ya. Gejala, satunya masalah. Jadi ada perawat tadi, tinggal bingung ini juga. Ini masuk ke ini ya. Entitasnya. Oke, saya buat ini 4, saya buat dulu. Saya buat tabelnya biar kalian tidak bingung. Sudah bingung Pak ini. Oke, ya memang pembelajaran itu harus bingung dulu supaya paham nanti. Ya, kita simulasikan yang di sini itu adalah ini apa? Atributnya. Yang di dalam kotak itu adalah atributnya.
entitasnya ada satu, perawat, itu entitasnya atributnya ini. Pasien, kita baru membuat untuk identitas, atributnya ini. Kemudian untuk yang SDKI, ya, gejala tadi ada berapa tadi? Entitasnya ada 3 ya, tadi ya. Ada 3 DP sama ini ya. Kita bergejala ini FDP. Kemudian masalah ada sama ID masalah nomor DP. Oke, jadi kita ingin membuat berapa tabel itu kira-kira? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, gini. Jadi yang akan kita buat satu untuk perawatnya, kemudian 2 pasiennya. Untuk identitas dulu, nanti yang B bisa di pertemuan next ya, supaya ini tidak terlalu panjang. Kemudian ada gejala, ada ini 1, 2, 3, 4, ada 4 tabel. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Adakah? Belum. Oke. Nah, kalau sudah diketahui kebutuhan tabelnya dari entitas yang akan kita buat sistem informasinya, dan cara membuatnya bagaimana Pak? Cara membuatnya ada, kalian ingin cara mudah atau cara yang agak sulit? Yang mudah, Pak. Oh, yang mudah. Oke, yang mudah. Nanti modulnya ada upload juga. Tapi sementara ini nanti pakai ini diingat-ingat ya. Nanti rekamnya bisa kalian ulang-ulang lagi. Oke, cara membuat database kemarin kan di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk ini ya SAM itu terdiri dari apa? Apache sama MySQL ya. Jadi yang share screen saya kelihatan layar ya. Kelihatan ya. Kelihatan, Jadi Pak. saya tunjuk SAM control. Oke, diklik SAM controlnya. Nah, di sini. Kalau kalian ingin membuat database, pastikan MySQL-nya actionnya terstart ya. Jadi muncul portnya berapa? 3306. Ini bisa berbeda di komputer kalian. Yang penting kalian stop. Kalau kalian start, dan di sini tombolnya menjadi stop. Artinya sudah pernah start. Jadi kalau kemarin cuma untuk PHP saja, itu cukup Apache-nya di start. Tapi kalau sekarang kita sudah belajar Database Management System atau DBMS, nantinya di judul itu dicantum, itu menggunakan MySQL. Jadi MySQL ini adalah program yang digunakan untuk memanage database. Sekarang kalau sudah ada Pak di SAM kita, bagaimana cara membuka programnya? Karena teman-teman memilih cara yang mudah, saya kasih cara yang mudah. Artinya ada yang cara agak ribet cuma supaya lebih paham, tapi tidak apa-apa lah. Yang basic saja yang gampang. Kenapa kalau saya gampang kenapa buat susah Pak ya? Biasakan digampangkan. Oke, saya gampang. Kalau sudah sama, kita cuma butuh browser saja untuk membuat sebuah database. Ya. Caranya bagaimana untuk membuat database? Kita ketikkan saja di alamat addressnya. Ini kemarin juga ada yang ini ya masih bingung Pak, kok produk saya enggak muncul gitu ya. Itu kenapa Pak? Itu nyimpannya itu harus bukan sembarang folder ya. Kalau PHP kemarin masih ingat ya, nyimpannya ada di apa? C ya, C, ini folder C. Kemudian ada SAM, HTDoc. Ya, di sini kalian buat folder kalian sendiri. Foldernya apa? Kalau name ya name. Kemarin kita simpulkan menggunakan sikap ya. Nah, sikap itu baru file PHP-nya terus di situ. Nanti baru di-uploadkan di localhost, nama foldernya apa, baru nama PHP-nya apa. Kemarin localhost ya. So,
Dan nanti akan kita buat seperti ini sistemnya. Jadi ada pengkajian, isinya adalah A sampai dengan C kalau tidak salah ya, seperti ini. Yang kemarin cuma satu sudah kita demokan ya. Nanti milih, ini belajar form ya. Yang kemarin di pertemuan ke berapa itu? 7 ya, penanganan form. Nah itu maka kita latihan itu. Ya, nanti diisi kita buat. Ini kan menggunakan tabel ya, masih ingat ya. Tapi kelihatannya tidak ada yang mencoba mengkreasi ya. Ada tidak ya? Ya supaya ada runtut titik duanya lurus, kemudian teksnya lurus ini ya. Oke, nanti sambil dibuka lagi materi pertemuan ke-7 praktikumnya di videonya sudah saya sampaikan tentang pembuatan tabel. Ya. Oke, kita ingin bahas seperti ini. Kemudian, ya kita lanjut. Ini baru kerangka PHP-nya. Ya nanti untuk database-nya, ya kita kembali ke materi. Cara ngelutnya, kalau kemarin localhost foldernya ya. Sekarang untuk mengelut MySQL-nya, ya itu menggunakan ini localhost dikasih PHP myadmin, PHP myadmin. Ya, PHP pakai mg admin. Oke, saya set di set ya. Artinya nanti di teori coba saya lengkapi ya. Belum bukan cuma video sama Excel-nya. Nanti langkahnya saya kasih. Tapi tidak apa-apa lah kalau dilakukan di cek dulu alamatnya nih. Di browsernya ketik aja localhost. Banyak teman-teman yang salah ngetiknya di Google ya. Jadi kadang ini, browser kalian itu kadang defaultnya ke pencarian Google. Contoh, ini contoh gimana ya? Oke. Contoh kalau di sini kan ada langsung pencarian Google. Contoh di sini. Tidak terasa ini ada simbol di sini. Kalian ketik itu dia nyarinya di Google, bukan buka di localhost kalian, di komputer kalian. Ya, jadi maka kalau ingin aman bagaimana Pak waktu di browsernya ini? Ya internetnya di-off-kan dulu kalau ingin nyoba. Kalau mama kok defaultnya ke Google terus gitu ya. Defaultnya saya ke Google sini localhost, pada saya ketik localhost PHP myadmin Pak. Tapi munculnya kok dicari di Google gini. Kayak gini. Ya. Kalau kayak gini, ini biasanya ada pilihan HTTPS localhost. Ini bukan tampilan PHP yang akan kita tuju di sini, bukan. Itu alamat tersendiri. Ya, jangan terkecoh ya. Jadi kalau lebih amannya ya internetnya di-off-kan dulu. Ketiknya alamatnya ini, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Localhost PHP myadmin. Tidak ada .me, tidak ada apapun. Enter. Oke, tampilan pertama yang akan kita buat, tabelnya ada berapa, Nok? Ini kadang tidak ada mas-mas yang tampil on cam ini ya, semua cewek. Oke, ada berapa, Nok? Tabel yang akan kita buat? 4 ya. Pasien perawat, kemudian apa tadi? Pasiennya yang identitas baru 1 ya. Kemudian STKI-nya ada 2. Oke. Untuk menampung 4 tabel tadi, langkah pertama, oke, tak kasih runtutannya sini. Membuat data. Tadi masih ingat ya langkah awalnya dari pastikan thumb control ya. Thumb control panelnya. SQL-nya diartikan. Ini SQL start ya. Start. Kemudian yang kedua buka browser. Kemudian diketikkan HTTP localhost PHP myadmin. Atau tidak usah diketik HTTP juga boleh. Oke, kemudian langkah ketiga kita buat kerangkanya dulu. Membuat kerangka untuk menampung tabel tadi kita sebut namanya database. Ya. Jadi yang langkah pertama kita buat namanya database, membuat kerangka berupa atau wadah ya, kerangka itu wadah ya, berupa database, nama database.
Oke, caranya bagaimana membuat database itu? Dari tadi, usulnya PHP MyAdmin tadi ya. Nanti akan muncul tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau yang sebelah kiri ini tergantung dari kalian kalau sudah membuat database ya akan muncul. Kalau belum biasanya defaultnya ini information scheme, MySQL, performance scheme, sama PHP MyAdmin. Sama itu toh. Nanti yang lain ini tambahan. Nah, kalau ingin membuat database bagaimana? Ini caranya. Ya, klik basis data. Oke, sambil tak narasikan. Klik atau pilih basis data. Pilih ini menu ya, menu basis data. Kemudian ketikkan nama database-nya. Ya. Oke, klik basis data. Nah, di sini ada buat basis data. Ini saya kira narasinya sudah Indonesia, saya kira tidak begitu sulit ya. Buat basis data. Nah, ini ada nama basis data. Oke, namanya basis datanya yang ini belum, ini sikap sudah ada. SIMKEP ya. Pakai NIM aja. SIMKEP. NIM-nya silakan nanti diganti dengan NIM kalian ya. Ini saya kasih NIM. Oke, taruh di sini. Berupa SIMKEP. NIM-nya nanti silakan dikasih NIM kalian. Boleh komplit 2007 sekian atau boleh 3 digit urut hanya saja. Jadi 007 atau 085 silakan ya. NIM-nya nanti dengan identitas NIM kalian. Oke. Karena ini saya tidak punya NIM atau saya buat SIMKEP NIM. Oke ya. Kita buat. Oke, langsung masuk ke sini sebelah kiri. Jadi langkah ini sangat sederhana sekali dan mudah diingat. Oke, kalau sudah nanti akan di baris atas. Ya, tadi kan semula seperti ini ya. Semula kan waktu ini, waktu basis data. Ini kan kalau yang perhatikan di pojok atas ini. Pojok atas ini aslinya bisa disembunyikan ini ya. Oh, tampilan saya kok tidak ada Pak ini. Ada strip segitiga kanan kiri ini. Klik aja, tidak saya bingung. Ya, seperti ini. Ini. Nah, untuk yang pertama kali waktu kita buka itu aktifnya di alamat IP namanya. Di sini alamat komputer kalian. Biasanya server 127.001 ini. Tapi begitu kita buat nama database-nya, kita buat, nanti akan menuju ke yang tadi kita buat, database kita buat. Jadi dari komputernya ini namanya support ya, kalau di dalam Explore ya. Di sini ada komputer, foldernya apa gitu. Masuk ke sini. Basis datanya atau database SIMKEP NIM yang tadi barusan dibuat. Baru langkah berikutnya kita buat tabel. Nah, kita buat tabel. Namanya apa? Tadi ada 4 ya, kita harus buat satu-satu. Oke, yang pertama apa? Perawat dulu ya. Perawat atau user bolehlah. User. Jadi yang masuk, karena ini sistem yang pakai adalah perawat. Jadi perawat bisa kita simulasikan atau namanya adalah user supaya enaknya. User aja. Pasti perawat atau di dalam kurung user. Ini supaya ada supaya gampang kalian dalam ini membuat tabelnya. Oke, atributnya tadi ada 4 ya, ada 4. Sekarang kita butuh tipenya ya. Ini sambil memikirkan kira-kira tipe datanya apa gitu ya. Kalau nomor pegawai kira-kira apa yang pas tipe datanya? Ya, artinya beberapa format ada kita ya. Ada yang nomor berupa nomor pegawai itu nomor, ada yang mengandung tahun, kemudian bulan tanggal dia masuk gitu ya. Yang paling sering itu. Kalau bentuknya isinya adalah nomor, berarti kita pilih namanya tipe datanya integer ya.
Oke, kita buat dulu namanya tabelnya tadi apa, user ya atau perawat tadi. Isi jumlah kolom. Kolom tadi sudah saya sampaikan apa ini? Kolom itu adalah perwakilan untuk menyatakan apa? Sebuah atribut dari entitas. Jadi entitas user itu kan memiliki 4 atribut. Ya, atribut itu kolom namanya. Jadi kalau dalam sebuah tabel, tabelnya keseluruhan itu adalah entitas. Kemudian isi kolom-kolom tabel itu adalah atribut. Ya, nanti di atribut itu ada tipe data, ada panjang datanya berapa. Oke, saya kasih di sini insert kanan. Oke, ini nama filenya ya. Oke, ini nama fil. Nama fil atau tadi apa? Atribut ya. Fil. Nama fil di sini tipe data, di sini panjang data. Oke, kalau oke, supaya membedakan bahwa yang atas itu adalah ini, tak kasih warna yang berbeda. Warna fil. Oke, namanya tabel. Jadi ada yang kita buat ada 4 atribut ya. Jadi menjadi kolom. Oke, nomor pegawai kira-kira mau dibuat apa? Integer kah atau ini number? Pakai aja nanti ini boleh dua-duanya ya, atau boleh kalau yang fleksibel ya varchar aja ya. Oke, jumlah kolom itu artinya jumlah entitas yang akan kita buat. 4 ya. Tadi 4 kolom tadi 1, 2, 3, 4 ya. 4. Klik buat tabel. Buat tabel itu udah ada Pak ini. Ini ada kirim. Ya, tombolnya ada sebelah. Nah, ini ada kirim. Klik user, kolomnya berapa, kirim. Nah, dalam membuat tabel, yang perlu kalian perhatikan di sini. Ada nama, kok nama? Iya, benar ya. Ya, nomor pegawainya mana tadi? Oh, hilang ya. Sorry. Tidak ada nomor. Oh, ini nomor pegawai. Oh, ini nama. Jangan bingung ya. Ini nama itu untuk menyebut kolom ini. Kolom nama fil namanya. Kemudian jenis itu tipe data. Oke, kalau benar, tak samakan aja wes. Nama fil, jadi tipe atau jenis ya sama. Tipe itu bahasa Inggris, jenis itu bahasa Indonesia ya. Oke, serah apa. Jenis data, kemudian ada panjang. Oke, untuk kolomnya yang pertama apa tadi? Nomor pegawai ya. Ingatnya dalam membuat sebuah fil, beda antara kita mendefinisikan sama membuat nama fil di dalam sebuah tabel. Kalau ingin membuat nama fil sebuah tabel, jangan ada spasinya. Jadi tidak boleh ada nama spasi. Jadi kita ganti yang nomor pegawai. Semula nomor pegawai ya, nomor spasi pegawai kita buat nopeg gitu ya. Nomor pegawai. Kalau nama sama nama ya, alamat saya kira masih sama. Tapi jangan dibiasakan besar kecil. Kalau kecil semua ya. Sebaiknya kecil semua. Supaya kalian tidak pusingkan, oh ini harus besar atau yang kecil. Buat aja untuk nama fil semua kecil. Oke, pertama kita nopeg ya, nomor pegawai. Tipenya apa kira-kira? Boleh kalau string di dalam MySQL namanya ada varchar. Tapi kalau tipenya integer itu kita sebut int gitu aja, int. Jadi nanti panjangnya berapa? Oke, varchar ya, kita buat varchar. Varchar panjangnya berapa kira-kira? Ya, ini tergantung panjangnya itu kalian buat maksimal kira-kira kalau nomor pegawai itu panjangnya bisa nyampe berapa karakter. Ini punyanya berapa karakter. Contoh kalau dimulai dari sering kalian lihat mungkin di nomor induk pegawai, nomor induk karyawan itu paling panjang berapa? Contoh saya ingin buat 20 paling panjangnya. 20 karakter ya, ketik aja 20. Kemudian yang kedua tadi apa? Nama ya. Nama. Ketik apa? Oke, saya buat sebelah kanan sama kiri aja biar tercover semua ya. Ini kanan, ini saya buat sebelah kiri. Biar tidak bolak-balik. Oke, yang ini saya. Nah. Oke, nama kemudian kok alamat. Kemudian saya temukan satu aja ya, nanti yang lain sama caranya. Gitu ya.
untuk mempersingkat waktu. Kemudian telepon. Ya. Sekarang kita pilih tipenya apa. Jangan khawatir nanti tipe data saya share. Nah, yang perlu kalian buat itu apa, gitu ya. Tidak usah mikir. Yang penting kalian cuma buat saja. Oke, telepon. Saya kira telepon tidak mungkin anak ABCD ya, tidak mungkin. Pasti nomor berarti integer saja. Panjangnya berapa telepon itu paling panjang? Nomor HP paling panjang berapa? 12 kalau nggak 13. Ada plus, biasanya ada plus 62 gitu ya. Plus 62 8 sekian. Pengganti 0 itu kan biasanya kalau 0 kan paling panjang 12. Kan tambah plus 62. Nah, plusnya tidak bisa dimasukkan ya 62-nya. Berarti 13 ya paling panjang ya. Oke, 13. Kemudian alamat. Nah, alamat kan tidak mungkin isinya cuma 1, 2, 3, tidak mungkin kan bisa terdiri jalan mungkin Mayangsari RT 2 kan ada hubungan antar huruf dan angka. Berarti kita gunakan varchar. String itu varchar ya. Untuk yang di MySQL, string itu varchar. Kemudian kalau integer ya int. Oke, kemudian nama tadi ya tetap varchar. Kalau alamat bolehlah 50 gitu ya. 50. Nama kira-kira paling panjang berapa kira-kira? 20, Pak. 20 cukup ya. Oke, kita buat 20. 20. Kalau sudah, perlu diingat untuk yang setiap tabel itu wajib ada namanya primary key. Contoh kali ini, data yang wajib tidak boleh sama apa kira-kira? Dari nopek, nama, alamat, telepon ini wajib yang tidak harus sama. Kalau telepon memang tidak boleh sama, tapi kan tidak bisa menjadi penentu. Maksud nomor telepon menentukan kalau dalam data kepabeanan kan tidak mungkin ya. Apa kira-kira? Nama juga nama kayak saya, nama Mulyono itu nama pasaran ya. Semua di institusi bisa lebih dari satu, tidak mungkin. Alamat apalagi kan boleh karyawan dari rumah yang sama di tempat alamat yang sama kan boleh. Apa kira-kira yang paling pas adalah nomor pegawai. Ini kita jadikan namanya primary key. Primary key itu adalah field yang menentukan ini apa? Field lain. Jadi kalau kita sebut nomor ini itu sudah mewakili namanya siapa, alamatnya gimana, teleponnya berapa, gitu ya. Yang saya kasih bintang itu namanya primary key, penentu field lain. Nah, cara membuat key-nya di mana? Cara membuat key-nya ada di ini. Silakan di tarik sebelah mana ini. Kita saya maksimalkan dulu. Makan ini ada scrollnya, gerakan ke kanan. Kalau itu ada yang namanya indeks. Ya. Jadi kalau ingin membuat primary key, ada di kolom indeks. Klik indeks ya. Ini ada primary. Nah, kuncinya itu maksudnya banyak sih. Kayak kalau kemarin di teori itu kan ada primary, ada unique key, ada kalau di unique key ada indeks, ada full text. Yang paling dipakai ini aja, primary key. Nah, nanti ada keterangan mau nambahkan namanya apa, tinggal dikirim aja, nggak usah diubah di sini. Jadi waktu kalian pilih tadi, ini kan sudah di kolomnya ya, coba saya ubah lagi. Ini ya, di Notepad ini saya kasih primary key, ingat-ingat di baris Notepad kasih primary key. Kita ganti primary key. Nah, tinggal dikirim aja. Nah, kalau sudah, cari tombol simpan. Nah, ini ada tombol simpan di bawahnya. Oh ya, panjangnya tadi belum ya? Oh, panjangnya sudah. Nopek sudah. Nama, alamat, telepon sudah. Oke, kalau sudah disimpan. Ya. Oke, kalau sudah, nanti akan muncul di sini. Di Nopek, ini keterangan SIM card name. Tidak ada, maksudnya namanya, ada satu tabel namanya user. Ya, nanti untuk 4 tabel yang lain sama ya. Nanti tak kasih filenya apa, sama panjangnya berapa. Nanti saya detailkan di sini. Oh ya, kita buat resume tadi belum buat resume. Tadi setelah ini, kemudian buat tabel baru dengan kolom, jumlah kolom ya, dengan
jumlah kolom sesuai jumlah atribut. Jadi atribut entitas itu menjadi kolomnya tabel ya. Sedangkan nama tabel itu adalah nama dari sebuah entitas. Oke, untuk atribut lengkapi atau isikan ya. Isikan apa tadi? Nama file di nama. Kemudian pilih jenis data ya. Jenis datanya beserta panjang data. Dan tentukan file primary key-nya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya silakan. Nanti untuk yang 4 yang lain menjadi tugas ya. Tapi nanti saya lengkapi ini dulu. Yang jenis datanya apa? Oh tadi nopek apa tadi? Jadinya apa tadi nopek? Nanti tugas itu maknanya screenshot saja. Jadi yang kalau sudah kalian buat screenshot kayak kemarin. Satu dalam satu Word saja. Mau di PDF kan juga tidak apa-apa. Cuma Word screenshot dari PHP admin juga tidak masalah. Yang penting ada 4 tabel dikirimkan. Gitu ya. Oke, sampai sini dalam pembuatan tabel ada yang kurang jelas atau tidak? Silahkan bertanya. Kalau lewat video nanti bisa diputar lagi, play post lagi sambil diperhatikan. Jadi ya, ini masih ada 7 menit. Kalau seumpama ada terjadi kesalahan bagaimana? Oh, ini salahnya harusnya yang nama itu bukan panjangnya 20, tapi 25 gitu ya. Tinggal diedit saja. Caranya bagaimana? Dipilih. Ini kan ada select di sebelah kiri ya, pilih yang selectnya ini yang mau diedit, kemudian tinggal aja ubah gambar. Sangat mudah, sangat simpel sekali. Nggak usah bingung, semua bahasa Indonesia. Ubah. Tadi semula panjang 20 ingin diganti 25. Boleh-boleh saja. Sesuaikan dengan kebutuhan ya. Oh, kalau kebutuhannya namanya memang panjang ya, silakan dikasih space maksimal namanya, boleh diinput berapa karakter. Klik simpan. Nah, nanti langsung berubah. Simpel itu mengedit sebuah tabel. Aslinya itu udah simpel itu ya, ini ada codingnya ini. Codingnya ini alter table user name varchar 25 karakter set. Nah, ini karena ingin simpel ya tadi langkah step itu yang menerjemahkan oleh PHP admin. Jadi aslinya kalian kalau ingin belajar benar-benar programmer itu harus hafal ini. Alter ini. Ya minimal sampai sini sudah jadi. Ya, tapi timbal kok setelah semester ini malah tidak berlanjut, yang malah susah. Saya yang berdosa nanti ya. Ya wes, yang simple saja. Wes simple kalau ini Desi ngasih garuk-garuk kepala terus ini ya. Oke, lanjut. Kita cara mengedit sudah ya. Sekarang kalau ingin nambah tabel baru bagaimana? Ingat-ingat di sini ya. Ini peta ya. Kalau di dalam film Dora itu peta itu di atas nih. Ya, kalau di dalam Explore itu ada foldernya. Pilih kalau kita ingin nambah tabel, caranya bukan di sini, karena ini kan kita aktif di tabel user ya. Kalian harus aktif di database. Kalau ingin nambah tabel, klik database, basis data tadi, kemudian tambahkan buat tabel baru ini. Tapi apa tadi? Ya yang ini tugas PR kalian ya. Saya buat yang ini saja wis, yang gejala. Kalau sama masalah. Oke, nah, saya dimaukan untuk nambah. Ingat-ingat tadi ya, bukan di sini. Kalau dari kalian pilih di user, kalau di atasnya ini, nah mana tadi? Simpelnya database-nya tabel. Oh, ini ada usernya. Kalau sudah aktifnya di tabel user, mana tadi? Kirimnya ya nah ya ini ada aktif di user ya. Ya di user ini diklik kalau ini tidak bisa buat tabel baru ya, kalau kita aktif di tabel user.
Kalau ingin menambah tabel harus kita beralih ke atasnya, yaitu ke database-nya. Ya. Sama, kalau kita aktif di database, kita tidak bisa membuat database. Harus kita aktif di servernya ini. Nah, ini baru membuat database. Tapi kalau sudah aktif, sudah membuat database, mama kok hari ini tidak cukup waktunya, dilanjut besok, atau nanti saya tinggal tidur dulu, di off-kan. Tinggal diaktifkan lagi. Database-nya apa, ditambahkan nama tabel barunya apa. Contoh ini saya tambahkan tabel gejala. Kolomnya berapa tadi? 3 ya. Kolom dari gejala, oke. Nah, supaya bisa tertampil, saya tampilkan kanan kiri. Ini saya sembunyikan. Gejala. Kolomnya gejala adalah 3. Kita pilih 3. Isi di jumlah kolom 3. Kemudian klik kirim. Ya, klik kirim. Setelah diklik kirim, tinggal kita masukkan OID. Nah, kemudian ada gejala. Kemudian ada no PD ya, no PD. DP, salah ya? Ya, no DP. Oke, tipenya apa? Coba kita lihat ini apa? Data Excel-nya itu untuk gejala dan masalah, kalian lihat ini, ID-nya urut enggak ini? Kan urut tuh 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian masalah, ID-nya juga urut 1, 2, 3. Kalau ingin membuat data yang urut seperti ini, kalau ini kan ada urut, enggak bisa mengenai. Tapi khusus ID. ID itu kan datanya urut dan dia menjadi penentu file lain. Ya, berarti caranya ada cara yang bisa itu tipenya karena number ya, berarti kita harus integer. Nah, datanya maksimal berapa ini? 2 digit ya. Yang gejala sebentar berapa digit nih? 1, wah banyak nih. Gejala itu ada 260. Ini kira-kira kalau ngisi ngetik itu berapa hari kira-kira kalian? 260. Gangguan fungsi hati, leukopenia, limfedema, kira-kira sanggup enggak? Ya, nanti kalau tidak sanggup ya diambil sampel ya, ambil sampel. Jadi bagi yang saya tesnya tidak usah rumit-rumit, pokoknya yang saya sampaikan kok kalian komplit itu langsung dapat A ya, tidak usah ada tes-tesan juga ya. Yang penting yang kalian praktekkan waktu dari awal sampai akhir udah jadi sesuai yang saya sampaikan di kuliah praktikum maupun yang teori, udah jadi 100% sama persis atau udah sama persis walaupun tapi alurnya sama, ya udah kita tidak usah ada uasnya, langsung A ya. Nah, jadi boleh tanya sampai paham, pokoknya yang saya sampaikan kok selesai dan sama gitu ya, ya wis dianggap tuntas. Oke, lanjut ke mana tadi? Ya, membuat ID-nya supaya runtut bagaimana gitu ya. Kalau yang tadi beda dengan yang nomor nopek tadi ya. Kalau ini tipenya tadi sama ya, partal tadi ya. Oke, sekarang integer. Jadi supaya membuat urut karena nomor harus integer. Nah, kalau membuat supaya isiannya kita tidak bisa ngisi, itu ada namanya A-I. Itu bukan artificial intelligence, bukan ya. A itu auto increment. Apa bahasa Indonesia nih? Auto increment, otomatis. Increment itu urut ya, otomatis terisi secara urut. Ini harus dicentang. Tapi caranya nyentang ini harus kalian pilih dulu primary. Indeksnya harus dibuatnya dulu. Primary. Ya, kalau sudah dibuat di primary, baru di mana pilihannya? Kirim. Kalau sudah kirim, AI-nya baru akan fungsi. Nah, centang aja AI. Nah, AI itu namanya auto increment. Oke. Kalau sudah tadi apa yang belum tadi? Harus saya maksimalkan. Ya, ini scrollnya tidak jalan. Nah, ini. Lanjutnya ID-nya karena tadi maksimal ada berapa? 3 karakter ya. 3, kita buat 3. Gejalanya kalau gejala tadi apa ini? Narasi ya, ini paling panjang berapa ini?
Dua mau hitung nih ya. Saya pakai rumus Excel. Masih nggak ada yang mana? Kan 38. Itu tidak paling banyak. Oh ini paling banyak nih sama dengan len. Wah ada 60. Gejalanya ada yang 60. Ini mungkin juga beda lagi nih sama dengan len. Kita kasih 100 lagi mana? Biar aman ya. 63. Ya udah 80. Orang bayar kok ya. Tambah acara apa-apa. Dari murah. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Oh iya, berarti ini. Gejala, ingat-ingat faktor ya. Karena dia teks narasi. Kemudian panjangnya 80. No PD, no PD itu isinya kan tadi di berapa? Di sekian-sekian gitu ya. Berapa digit itu? 2, 3, diagnosa perawat itu ada berapa loh? Ada yang pernah nggak dari awal sampai akhir yang standar diagnosa perawatan Indonesia itu ada berapa? Ini kalau dari alokasinya sih bisa 4 digit ya. Berarti maksimal di 9999 kasus. Banyak ya. Oke, kita beri ini 5 ya, karena di 0001 kita kasih panjangnya 5. Faktor ini kan ada di ya. Faktor panjangnya adalah 5. Oke, kalau sudah dikirim, ini ada simpan, klik simpan. Oke, saya simukan 2. Nanti tabelnya buat yang B nanti saya buatkan. Nanti maksudnya jenisnya apa, panjangnya berapa, nanti saya demokan di ini yang menjadi tugas. Kalian lengkapi ini. Nanti jangan khawatir panjangnya berapa, jenis datanya apa, primary key-nya yang mana, nanti saya kasih. Ini ID-nya yang bintang ya. Ini tadi yang primary key, ini juga yang bintang primary key. Oke, saya kira itu sudah jam 9 lebih 4. Ini artinya baru tugas untuk 8, yang 9 belum. Oke, saya simulasikan sedikit ya tentang 9, yang nanti untuk tugasnya 9. Itu cuma mengisi data. Cara mengisi data sangat simpel. Kalau tadi mengubah strukturnya, itu tinggal dicentang, kemudian edit ya. Kalau ingin mengisi bagaimana Pak? Kalau ingin mengisi, silakan ini ada menu tambahkan ya. Gampang ya, tinggal tambahkan aja. Contoh ini ada gejala nomor DP ya, kita tambahkan. Kalau ingin menambahkan, ini isinya ini berapa baris sekaligus ini bisa kalian setting. Contoh saya ingin mengisi ini berapa datanya langsung 2 rekod atau 3 rekod sekaligus, 3 baris sekaligus. Kalau satu-satu ya boleh. Kalau satu-satu tinggal klik salah satu ini. Contoh berapa loh untuk gejala ya? Gejala tadi contoh 1 gejala. Nah ini di 01 ini boleh di copy paste ya, boleh. Isinya boleh di copy paste. Ini di 001. Oke, nanti mana tadi? Ini tak kasih di sebelah kanan biar sama. Ya enggak. Bolak-balik. Oke. Isinya di mana nih? Di kolom nilai ya, value. Jadi ini ada kolom itu mewakili tadi filenya. Jenisnya sudah tampil di sini. Fungsinya tidak usah diutak-atik ya. Sementara kita belum belajar fungsinya. Kita langsung dinilai value kalau di Inggrisnya. Mungkin ada teman-teman nanti di sumnya ada nilai namanya value ya di kolom sini. Apa isinya? Kalau ID boleh tidak kalian isi? Karena tadi apa? ID itu auto increment ya. Dia langsung otomatis ngisi. Kalian tidak isi 1 pun nanti dia akan menjadi 1. Langsung gejala ya. Gejalanya adalah tadi batuk tidak efektif. Kopi. Ini adalah di berapa? 001. Di sini. Kemudian kalau 1 baris ya klik kirim. Kalau nanti isinya 5 baris sekaligus ya nanti diisi 5 terus kirim. Gitu ya. Kirim. Nah, hasilnya apa? Ini bisa klik belajar. Belajar diklik nanti akan muncul. Oh, sudah masuk. Tadi ID-nya walaupun sudah ditulis, dia muncul di sini 1 batuk tidak efektif. Di 001. Gitu ya.
Jadi tugas pertemuan ke-9 cuma mengisi saja. Jadi tabelnya tadi sudah kita buat di pertemuan 8, tugas 8, nanti screenshot. Kemudian tugas 9 itu hasilnya. Jadi waktu klik kalian ini, kemudian usernya apa, di sini kan langsung muncul ini ya, tadi belum ya, yang gejala. Ini langsung muncul otomatis ini isinya. Jangan lupa sebelum diisi di screenshot dulu untuk tugas untuk pertemuan ke-8. Nanti untuk yang pertemuan ke-9 tugasnya mengisi datanya karena tinggal copy paste. Ini semua nanti saya bagi, tinggal kalian pindah yang di sini ke sini gitu aja. Dari Excel ke PHP Admin. Gitu ya. Tugas ke-9 itu. Ada yang kurang jelas? Silakan bertanya. Sudah ada yang sambil tidur nih. Pengantar tidur, ada yang sudah sambil tidur. Ya, usah sharing mau gimana lagi ya. Teman-teman yang mau niat, mau memperdalam, silakan ditanyakan lebih detail. Kalau tidak di momen ini ya silakan dibagikan di grup ya. Tidak usah malu. Oh, ini teman saya kok tidak tanya, saya tanya sendiri, tidak usah malu. Belum bayar kok malu ya. Yang penting kalian paham. Dan dibayangkan saya wanti-wanti di grup supaya nanti temannya banyak sekali yang salahnya sama. Jadi tolong di grup nanti supaya temannya bisa baca gitu ya. Jadi kalau mengenal kendala yang sama, sudah ditanyakan temannya, tinggal cari grup story-nya kayak apa. Gitu ya. Saya kira untuk panduan PHP Admin juga tidak ada yang sulit. Kalian tidak usah memikir coding. Jadi langsung langkahnya di sini. Buat database, buat tabel, mengedit. Kalian IG kan tidak ada yang ngajari ya, kok bisa sendiri ya? Ya ini latihan. PHP Admin tidak usah diajari, seharusnya sudah, apalagi diajari, ini seharusnya langsung bisa ya. Sosmed tidak ada yang ngajari, bisa sendiri ya. Oke ya, generasi Z itu seharusnya sudah hafal di luar kepala. Oke, saya kira itu sudah lebih dari 9 menit. Nanti untuk presensinya ditunggu ya, saya buat dulu untuk pertemuan ke-9, tadi kan sudah. Untuk yang praktek 8 dan 9 langsung saya buat berakhir sampai dengan jam 11.59 malam ini. Tapi tugasnya biasa 1 minggu sampai minggu depan. Oh ya, tolong kalau seumpama tadi ingin lebih 1 minggu 2 pertemuan, jangan di hari yang sama. Ini saya free itu mulai hari Rabu, Senin sampai dengan Rabu habis sebelum itu saya masih di prodi lain. Tapi setelah Rabu sampai dengan Jumat saya free. Silahkan kalau ada tapi konfirmasi di malamnya ya, supaya saya menyiapkan materinya agak komplit gitu ya. Tolong konfirmasinya kalau ingin satu, karena mungkin biasanya akhir tahun kalian paling yo punya acara sendiri, kemungkinan nggak efektif di minggu ketiga dan keempat itu. Walaupun kelihatannya PPKM level 3 ya. Tapi ya pasti ada yang lolos. Oke, saya kira itu yang pertemuan ini ditunggu presensinya untuk yang 8 sama 9. Oke, saya kira cukup ya. Sudah malam, sudah jam 9 dan yang aktif on cam cuma sampai jam ini 4 mahasiswi. Masalahnya saya kok tidak pernah, ini kelihatannya kok tidak ada cowoknya gitu ya. Tidak pernah ada yang tanya, dan saya di Japri itu ya juga tidak ada yang cowok, cewek semua. Ini pada kemana cowoknya ini? Mungkin sambil kerja mencari nafkah ya buat calonnya. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.